kita? Baik. Halo Marco. Baik. Siap, ini kita udah siap nih. Kalau harusnya sih biasanya kita live reaction ya. Yes. Tapi pertandingannya jam 00. Jadi live reactionnya kita tiadakan dulu. Kita live reactionnya membahas persiapan timnas Indonesia melawan Arab Saudi yang akan bertanding pukul berapa nanti? 00.15. 00.15 ya waktu Indonesia Barat. Rabu waktu Arab Saudi, tapi di Indonesia Kamis, sudah masuk Kamis ini hari. Nah, menarik, kita akan membahas tentang kekuatan. Karena ini sebenarnya bukan pertemuan pertama dalam setahun terakhir ini. Paling tidak mereka sudah bertemu dua kali. Dua kali ya, betul. 2024 dua kali di putaran ketiga ya, Arab Saudi seri di Jeddah 1-1, lalu bermain di GBK kita menang dengan skor 2-0. Tapi yang pasti kekuatannya tidak akan sama untuk pertandingan dini hari nanti. Karena apa? Karena di timnas Indonesia juga ada pergantian. Sintayong sudah nggak ada, sekarang eranya Peter Kluivert. Sementara di Arab Saudi juga pergantian dari Roberto Mancini ke Evrenat. Dan walaupun kemarin di pertandingan kedua Evrenat udah memegang, tapi lawannya kali ini berbeda. Dia akan bertemu dengan Peter Kluivert, bukan STY lagi. Nah, kalau kita lihat gambar yang ada di sini, ini udah merah menyala ini, udah sepertinya udah siap untuk membakar King Abdullah Sport City ya. Yes, betul. Dalam artian membakar semangat tentunya untuk bermain melawan Arab Saudi. Nah, kalau kita lihat di slide pertama, kita akan membahas mungkin kita akan membahas mengenai line up pemain. Yes. Oke. Ini gambaran line up pemain terakhir kali. Peter Kluivert saat melawan Lebanon kemarin dia bermain dengan 4 back di belakang, walaupun di sini kemarin digantikan dengan Dean James dan di sini ada Calvin Verdong. Nah, kalau melihat skema ini, apa yang bisa Bang Gita koreksi atau mungkin tambahkan, mungkin ini posisinya di mana, atau mungkin ada yang posisi yang tidak tepat atau mungkin lebih efektif atau lebih ideal seperti apa? Ya, dengan Audiru tidak ada, ya udah pasti Martin Paes. Ya, jika Martin Paes yang dalam 9 minggu tidak bermain sama sekali, bisa dalam kondisi fit. Saya pikir pilihannya ada Martin Paes. Tidak ke Arnanda Ari maupun ke Nadeo Argawinata. Kemudian kalau kita lihat, Yakob Sayuri juga akan di kanan ya. Yakob Sayuri di kanan, Dean James yang justru balik ke kiri di sini. Ini karena dia posisi back kiri. Ini Yakob ada di sini, Dean James akan di sini ya. Kemudian ini juga sama ya, JZ, Kevin Dix biasanya di posisi center back kanan, JZ di posisi center back kiri. Kalau kita bicara 4-2-3-1, maka mau tidak mau dengan harusnya Calvin Verdong dengan Joe Pelopessi. Tapi dengan tidak adanya Kevin Verdong, sudah pasti Joe Pelopessi yang akan lebih membantu pertahanan. Kemudian ke Tom Haye dalam double pivot yang akan membantu serangan. Ini yang pertanyaannya adalah ini, mampukah Tom Haye bermain selama 90 menit? Betul sekali, karena memang belakangan ini Tom Haye menit bermainnya agak sedikit berkurang, walaupun akhirnya di Persib Bandung kemarin dia bermain 2 kali pertandingan 90 menit penuh. Tapi sebelumnya cukup lama tidak main setelah dari Almere City, lalu bermain jadi pemain pengganti dan 2 pertandingan bermain 90 menit, dan saat di Bali kemarin terlihat agak sedikit ngos-ngosan. Sampai menit ke-70 ya. Tapi masih ada Mark Locke yang akan bisa menggantikan kalau ada apa-apa. Kemudian Ricky Kambuaya pasti akan menjadi pemain di belakang striker di sini, dengan Mileno Jonatas akan bermain di kanan, dan Ragnar Oratmangun akan bermain di kiri. Ragnar ini juga tidak bermain sejak ke bulan Juni ya. Karena virus dan segala macam. Kemarin kan di GBT juga dia hanya duduk di tribun. Kalau dia dalam kondisi fit, gol pertama kita ke Jeddah kan kerja keras dari Ragnar, yang kemudian menyentuh Sandy Walsh ya. Yang itu sampai Sandy Walsh harus nulis di sosial medianya, itu gol gue, bukan golnya Ragnar. Karena Ragnar yang syuting kena deflect dari Sandy Walsh. Yang diakui FIFA sebagai golnya Sandy. Ragnar muncul, tapi akhirnya Sandy Walsh diakui sebagai pencetak gol. Kalau oleh Romeni dalam kondisi fit, terlepas dia tidak dalam menit bermain bersama Oxford, salah-salahnya dia akan dimainkan. Nah, pertanyaannya sebenarnya, seberapa yakin Bung Gita Suwondo akan kehadiran Ole Romeni di starting 11 Indonesia saat berhadapan dengan Arab Saudi dini hari nanti? Kalau tidak ada pilihan dan dia kondisi fit, saya pikir saya yakin bahwa dia akan coba dimainkan. Kenapa? Tapi balik lagi, Zilstra kemarin, Mauro Zilstra kan waktu melawan Lebanon tidak menunjukkan permainan yang bisa membuat Patrick Kluivert nyaman bahwa ini pemain bisa paling tidak equal dengan Ole Romeni lah ya. Betul. Dia tidak ada umpan ke arah dia, juga tidak ada gerakannya dia untuk bisa menuntaskan peluang. Itu aja. Kenapa Ole Romeni yang lebih dimainkan mungkin ya. Sebenarnya mengingatkan kepada pemirsa dan juga para pecinta timnas Indonesia bahwa Ole Romeni itu mengalami cedera yang cukup panjang setelah bermain di Piala Presiden, dan kemarin dalam beberapa latihan sebenarnya sudah ikut berlatih, namun kita tidak tahu sebenarnya dalam jumpa pers terakhir juga pre-match, Peter Kluivert juga belum memberikan jawaban pasti sebenarnya apakah Ole Romeni bisa tampil sejak babak pertama atau apakah dia akan jadi pengganti. Tapi yang pasti adalah Ole Romeni
menunjukkan ini tekadnya untuk bisa cepat, keinginannya untuk cepat sembuh dan bisa memperkuat timnas Indonesia. Nah, untuk Ragnar Oratmangun juga sebenarnya kita 2 pertandingan terakhir dia tidak main berhadapan dengan Chinese Taipei dan lawan juga China juga malah ya. Lebanon dan China masih cedera. Lawan China juga pas Indonesia menang 1-0 di GBK ya. GBK. Nah, kira-kira ada lagi nggak sih sebenarnya untuk di depan? Mengingat bukan Miliano tapi Marcelino Ferdinand. Yes, itu tidak ada. Untuk di lini depan kira-kira siapa yang kira-kira? Kalau mengacu pertandingan melawan China, kemudian mengacu pertandingan melawan 2 pertandingan persahabatan melawan China Taipei dan juga melawan Lebanon. Di situ ada sosok Beckham Putra. Ada Eliano Reinders yang di klubnya di Belanda dulu dia bermain di posisi bek kanan. Tapi kadang juga dia bisa bermain di posisi sayap kiri. Ini pemain versatile kalau kita bicara Eliano Reinders. Dan harus diingat waktu pertandingan melawan China juga dia punya 1 peluang yang dia tidak selesaikan. Tidak bisa jadi gol. Betul sekali. Artinya dia punya kemampuan untuk mengisi posisi kosong dengan sangat baik. Dan boleh kita flashback sedikit bahwa Eliano juga bermain cukup baik di Persib dalam beberapa pertandingan terakhir. Dan dia menjadi pilihan utama dari Bojan Hodak untuk pertandingan yang memang krusial seperti kemarin saat berhadapan dengan Bangkok United mereka memenangkan laga itu. Memenangkan laga dan mungkin tidak akan seperti orang yang punya tenaga ya. Dengan pemain kalau saya istilahin adalah ini pemain yang bisa maksa. Artinya gol pertama kita ke gawang Arab Saudi di GBK kan hasil kerja keras dia menyusul dari sayap kiri. Betul. Eliano mungkin tidak punya kemampuan seperti itu, tapi Eliano punya kemampuan untuk melakukan end passing dengan cukup baik. Di Persib dia tunjukkan di beberapa pertandingan pada saat dia memperkuat Zole juga dia tunjukkan. Nah, memenangkan pertandingan katanya adalah memenangkan lini tengah. Kita tadi udah bercerita tentang Tom Hai. Tom Hai yang dalam beberapa pertandingan, maksudnya di awal-awal timnas era Sintayong bahwa menjadi pilihan utama dan memang menjadi motor bagi lini tengah Indonesia. Tapi belakangan mulai agak meredup. Lalu ada Joy Pelupesi yang memang datang belakangan dan menjadi primadona sekarang bagi supporter timnas mengingat permainannya yang cukup taktis. Bagus, ya. Kira-kira untuk melawan Arab Saudi, Bung Gita, peran Joy Pelupesi ini seberapa besar nanti itu di Indonesia? Saya pikir kita akan bicara berhadapan dengan sebuah tim yang punya transisi sangat baik. Bertahan, mencoba menghalangi kita cetak gol, kemudian pada saat pegang bola mereka melakukan transisi dengan cukup cepat. Mungkin kalau kita harus pakai 2 center back, biasanya kita pakai 3 center back. Peran dari Joy Pelupesi yang bergerak naik dan mundur ini sangat krusial sekali. Kenapa? Karena dia sangat dibutuhkan untuk balance tim pada saat bertahan, untuk balance tim pada saat membawa bola ke depan. Ini saya peran di Joy Pelupesi. Dan dia harus menunjukkan lebih dari yang ditunjukkan pada saat dia berhadapan dengan China dan pada saat dia berhadapan dengan Bahrain. Betul sekali. Nah, di lini tengah kita masih punya stok Mark Klok di sana. Nah, itu dia. Kira-kira dan permainannya juga lagi baik, lagi bagus juga di Persib. Dia apakah ada peluang bagi Mark Klok untuk bisa masuk sebagai starting 11? Saya nggak terlalu yakin dia akan bisa jadi starting 11. Tapi kan kemarin uji coba dia. Dia selalu starting 11 pada saat berhadapan dengan China Taipei. Pada saat berhadapan dengan Lebanon, Calvin Verdong yang dimainkan. Itu kenapa? Karena Tom Haye lebih dipaksakan oleh Patrick Kluivert sebagai pemain pengganti, super sub istilahnya. Jadi mungkin saja Mark Klok yang dimainkan sejak awal, kemudian Tom Haye jika sangat dibutuhkan karena distribusi bola pasti lebih milik Tom Haye dibandingkan dengan Mark Klok. Itu jelas. Tapi Tom Haye itu kan pemain dengan permainan 60 menit dia menonjol. Kalau dia masuk di babak kedua, mesti akan sangat menolong. Seperti halnya pada saat kita kalah 1-2 dari China away, itu kan peran dari Tom Haye membuat kita menguasai jalannya pertandingan di babak kedua waktu itu. Betul sekali. Tapi kita berharap sih sebenarnya memang lini tengah boleh dikatakan cukup berisi lah cukup dalam sebenarnya skuad lini tengah timnas Indonesia. Namun ada kabar yang tidak mengenakan sebenarnya bahwa Calvin Verdong. Ini juga sangat mengejutkan semua orang karena berpikir bahwa Calvin Verdong merupakan pemain yang tidak tergantikan di lini sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Kemarin memang sudah ada gejalanya waktu dia tidak ikut main lawan Lille, lawan bertemu dengan PSG kemarin, dia hanya di tribun penonton. Walaupun sempat ada yang mikir bahwa ini lobby-lobby PSSI ini biar bisa cepat ke timnas, padahal sebenarnya bukan. Jadi akhirnya tadi ada konfirmasi dari manajer timnas Indonesia Pak Sumarji juga mengatakan bahwa Calvin Verdong memang tidak bisa main melawan Arab Saudi dan tidak masuk DSP. Dan tadi juga sudah dipilih 23 nama dan 6 nama yang tidak dipanggil, salah satunya adalah Calvin Verdong. Tapi tidak disebutkan apakah cedera atau tidak, hanya dikatakan dipersiapkan melawan Irak. Nah, ketidakhadiran Calvin Verdong di sisi kiri nanti seperti apa, Bung Gita? Kalau dari sisi back kiri sebenarnya ada Dean James. Ini jaminan untuk menggantikan Calvin Verdong. Karena kemarin waktu lawan Lebanon
lawan Lebanon juga main dan menggantikan posisi Calvin Verdong di kiri. Calvin Verdong lebih sebagai inverted di tengah sini ya. Iya. Dan dia membuktikan kemarin bersama Go Ahead Eagles dia bikin 2 assist di UEL. Iya. Dia juga luar biasa 1-1 kemarin terakhir di Eredivisie pertandingan terakhir. Tapi masalah utamanya adalah peran dari Joe Pelesi yang harus seperti Calvin Verdong. Artinya bertindak sebagai center back ketiga jika dibutuhkan. Dia harus mundur sedikit ke belakang. Kan Patrick Kluivert benar-benar ngotot dengan rencananya untuk pakai double center back. Ini juga back. masih jadi pertanyaan. Apakah, ya kan pertanyaan netizen ini. Apakah Patrick Kluivert akan nekat menggunakan 4 back? Sementara kemarin sewaktu memenangkan pertandingan melawan Bahrain dan Cina dia menggunakan 3 back. Kalaupun dia 3, dia tidak akan pakai Jason Hubner saya pikir. Ada Kevin Dix, ada Jay Izes, mungkin ada Rido yang masuk. Ada Rido di tengah. Iya, tapi kalau dia tetap pakai dengan 4-2-3-1, Joe Pelupesi ini yang akan bertindak sebagai center back ketiga jika dibutuhkan. Hanya saja pemain ini kan tidak secepat dan seagilitas Calvin Verdong pada saat memainkan 2 peran. Itu aja. Calvin Verdong memang nggak ada duanya lah. Ini kenapa dia ada di Lille dan Joe Pelupesi masih ada di Liga 2 Belgia. Liga 2 Belgia. Nah, kalau kita lihat Ricky Kambuaya di sini. Ini Ricky Kambuaya mulai menunjukkan, maksudnya mulai mendapat tempat di starting 11 timnas Indonesia. Nah, kira-kira seperti apa besok peran Ricky Kambuaya saat berhadapan dengan Arab Saudi? Berapa penting peran Ricky Kambuaya nanti? Ini sebenarnya unsung hero sih. Lawan Bahrain dia luar biasa. Lawan Cina apalagi. Yang jadi lawan Jepang mungkin dia tidak terlalu berkembang. Kemarin berhadapan dengan Lebanon, dia berkali-kali merengsek untuk membuat sebuah pergerakan di sepertiga lapangan permainan lawan. Jadi saya pikir perannya dia ini dalam pola 4-2-3-1 dia akan menjadi jembatan antara lini tengah ini kepada Ole Romani. Itu peran dari, dan dia juga membuktikan dia pernah mendapatkan kesempatan untuk memberikan assist kepada Eleanor Rangers yang gagal dimanfaatkan pada saat pertandingan melawan China. Ini yang harus dia lakukan berkali-kali karena dia punya kemampuan juga untuk ngotot dan paling membuka ruang juga, dia membuka ruang juga. Baik sekali dalam membuka ruang. Nah, yang menarik kemarin kita sempat undang JJ, translatornya STY kemarin ke sini, dan dia mencoba menganalisis sedikit mengenai Arab Saudi dan mengatakan bahwa mereka menggunakan high block ya dalam pertahanan tinggi. Dan Indonesia sebenarnya bisa mencuri peluang dengan bermain cepat dan mereka bermain di belakang pemain-pemain Arab Saudi. Menurut Bung Kita. Iya, karena kalau kita lihat pertandingan di GBK, 2 gol itu datang dari counter kita yang sangat cepat ya. Gol pertama itu datang dari hasil tendangan bebas Arab Saudi yang dibuang oleh Tom Haye ke sisi kiri. Ragnar Rotmangun membawa untuk memberikan kepada Marcelino. Gol kedua malah lebih luar biasa lagi. Corner yang diselamatkan oleh Tom Haye juga kepada Calvin Verdong yang bergerak dari kiri menyusur ke kanan bekerja sama dengan Marcelino Ferdinand saat itu. Jadi peran dari gerakan cepat ini kenapa? Karena mereka melihat bahwa sisi kiri, back kiri dan back kanan dari Arab Saudi itu lemah. Maju ke depan tidak cepat untuk kembali ke belakang. Ini yang harus kita manfaatkan. Iya, mudah-mudahan sebenarnya kita masih cukup cepat ya untuk bisa bermain, bermanuver besok melawan Arab Saudi, karena kita tahu bahwa Arab Saudi juga akan bermain ngotot besok. Betul. Mereka juga sudah ada pelatih set piece, khusus set piece. Nah, itu yang kita harus waspadain. Harus waspadain. Ya, dan mereka juga beruji coba di Eropa melawan Republik Ceko 1-1. Dan ini tentu harus kita waspadai, dan kita akan beralih mungkin ke slide berikutnya. Mungkin kita bisa membahas lebih jauh mengenai Arab Saudi. Dan ini sebelum kita ke sana, head to head antara dua pelatih, sebenarnya ini menarik juga untuk dibahas Bung Kita, bahwa Hervé Renard, pelatih asal Prancis ini tidak terlalu cemerlang, tidak terlalu terkenal sebagai pemain. Tapi ketika dia menjadi pelatih, dia cukup mentereng. Dia menangani timnas Zambia, dia menangani timnas Pantai Gading, timnas Arab Saudi, dan dia juga meraih gelar kalau nggak salah. Ada 3 gelar yang diraih, 2 gelar Piala Afrika bersama dengan Zambia dan Pantai Gading, lalu berhasil membawa Arab Saudi ke putaran final 2022 dan ini mengalahkan Argentina ya saat dan itu. mengalahkan Argentina 2-1 ya. 2-1. Nah, sejauh ini apa yang Anda lihat dari Hervé Renard, Bung Kita? Hervé Renard 2 pertandingan pertama seperti bukan Hervé Renard. 0-0 melawan Australia, kalah 0-2 di GBK. Banyak sekali sorotan kamera ke dia yang kelihatan bahwa dia seperti bingung harus apa. Tapi dia memperbaikinya di bulan Maret. Dia mengalahkan Bahrain, kemudian di bulan Juni dia mengalahkan China. Dia menahan imbang Jepang. Itu artinya dapat 7 poin dari pertandingan itu. Kenapa mereka di urutan ketiga? Kalah terakhir dari Australia, tetap kalah. Tapi kan uji cobanya dengan tim seperti Amerika Serikat, mereka bermain di Gold Cup, Makedonia Utara, kemudian Republik Czech. Jadi secara uji coba dia lebih harus diakui bahwa Arab Saudi lebih bagus dari dia. Artinya
pilihan lawan-lawannya benar-benar ujian bagi Arab Saudi sendiri. Betul, dalam artian Herve Renard memang sudah belajar bahwa pertandingan di putaran keempat ini sangat krusial dan dia mempersiapkan timnya dengan sangat baik dengan beruji coba dengan tim-tim Eropa dan tentu saja dia main kemarin di Gold Cup lawan Amerika Serikat, lawan Meksiko, lawan Trinidad dan Tobago dan ini tentu membuat tim Arab Saudi ini akan menjadi berubah tidak sama dengan ketika main di putaran ketiga kemarin. Mungkin pemain-pemainnya masih sama, ada beberapa pemain muda yang mereka tampilkan dibandingkan dengan kita yang punya banyak sekali pemain baru diaspora baru ada Emiliano Ginatas, ada Mauro Gistra di sana. Tapi yang harus jadi gambaran adalah Herve Renard punya pengalaman matang untuk meloloskan tim ke Piala Dunia. Pernah membawa mereka jadi juara benua, Zambia dan Pantai Gading. Itu yang harus kita waspadai bahwa pelatih ini punya CV yang jauh sekali di atas Patrick Kluivert. Walaupun sebagai pemain ini nomor 1. Betul sekali. Kalau kita lihat di pemain klub mana yang belum diperkuat oleh semua orang sudah kenal pasti Ajax, AC Milan, Barcelona, dan lalu Belanda. Di timnas Belanda dia bermain di tahun 98. Ini salah satu penampilan Belanda terbaik di Piala Dunia. Betul sekali. Walaupun dia dapat kartu merah kemarin kalau nggak salah. Sedangkan ini hanya Draguinan. Betul. Ini ada beberapa tim tapi bukan tim elit lah. Ya, orang harus buka Wikipedia. Betul. Baru harus tahu dia ada di mana. Tapi kalau kita lihat Patrick Kluivert hanya saja ketika dia menjadi pelatih, dia mengawalinya dari asisten pelatih di Brisbane Roar, nyaris tidak ada apapun, tidak ada prestasi yang bisa diraih. Belum ada prestasi yang bisa diraih. Kecuali ini ya, dia pernah bersama dengan Louis van Gaal ya. Dia mengantar di posisi ketiga ya, 2014. Mereka bahkan tidak terkalahkan. Kalahnya hanya adu penalti melawan Argentina di semifinal. Kemudian mengalahkan tuan rumah Brazil di perebutan tempat ketiga. Catatannya dia hanya menjadi asisten saat itu. Iya, betul. Otak utamanya adalah Louis van Gaal. Tapi apapun itu merupakan salah satu pencapaian lah terbaik dari Patrick Kluivert. Dan saat ini timnas Indonesia berjarak 180 menit katanya dari putaran final Piala Dunia 2026. Nah, kalau kita lihat siapa yang akan tertekan dalam pertandingan besok Bung kita? Saya pikir sebagai tuan rumah dan harapan dari negaranya, Herve Renard lebih tertekan ya. Artinya posisi underdog kan milik Patrick Kluivert. Yes. Mungkin tekanan dari dia adalah pengharapan rakyat kita yang sangat tinggi sekali ya untuk lolos. Walaupun sudah dikatakan berkali-kali oleh federasi bahwa targetnya tidak lolos di tahun ini. 2030. Tapi kan tetap tekanan dari masyarakat pasti akan sangat berpengaruh. Tapi yang jelas bahwa Herve Renard diharapkan untuk lolos bahkan lewat 2 pertandingan langsung. Artinya tidak ada hasil imbang bagi Herve Renard. Tidak ada hasil imbang bagi Herve Renard. Karena apa? Karena ada pelatih sebelumnya, bukan pelatih abal-abal juga. Ada pemain Cina yang pernah menangani oleh Arab Saudi dan dengan mudahnya dibuang atau didepak oleh Arab Saudi karena tidak berkembang di putaran ketiga. Dan Arab Saudi kan habis imbang lawan Indonesia. Arab Saudi kan punya kebiasaan bahkan mendepak pemain pada saat lagi turnamen. Sepertinya tahun 98, 2 pertandingan jelek langsung dibuang tanpa berpikir bahwa turnamen masih berjalan. Dan nggak berpikir juga masalah pesangon ya. Gampang sekali, udah bayar aja udah. Nah ini juga mungkin akan menjadi tekanan, apalagi mereka akan tampil di kandang sendiri sebenarnya. Karena publik tuan rumah juga bukan. Yang harus dipikirkan adalah selama 6 kali pertandingan ini, saya sudah sering bilang berkali-kali, selama 6 kali dia memimpin tim nasional kita, dia seperti tidak punya plan B pada saat plan A-nya gagal. Itu aja. Itu yang harus dia kembangkan malam ini. Kalau sampai kita menyerang dengan ofensif kemudian gagal, kita harus cepat bertahan. Itu bolak-balik transisi itu yang harus cepat dipertahankan. Transisi antara menyerang ke bertahan masih perlu dipoles lagi sebenarnya dari 2, apalagi 2 pertandingan atau 2 uji coba kemarin. Repotnya 2 pertandingan itu kan kita bahkan harus memenangkan dua-duanya untuk pasti lolos. Betul, karena harus selisih gol nanti ujungnya yang harus dihitung. Atau kita main imbang untuk tidak kalah di 2 pertandingan. Setidaknya kita masih punya peluang untuk runner up untuk masuk ke putaran kelima. Tapi tabu untuk kalah apalagi di pertandingan pertama. Betul sekali, itu akan selain memang agak berat untuk melangkah ke babak selanjutnya, itu meruntuhkan mental pemain sebenarnya. Paling tidak jangan sampai kalah di pertandingan pertama. Dan sebenarnya Herve Renard juga dalam tekanan karena memang dia di pertandingan sebelumnya juga dia udah berhadapan dengan Indonesia. Cuma pelatihnya aja yang beda nih. Sebelumnya dipegang oleh STI dan dia kalah dengan skor 0-2. Tentu Herve Renard nggak ingin terulang kembali. Dan Herve Renard pada saat memegang awal kan dia masih punya 6 pertandingan untuk lolos atau tidak. Betul. Ini kan dia cuma hanya punya 2 pertandingan. 2 pertandingan yang harus dijalani. Sama lah dengan tidak gampangnya Patrick Kluivert bahwa beda lah 6 pertandingan. Waktu itu Patrick Kluivert punya 4 pertandingan untuk meloloskan kita ya. Dengan bantuan 6 poin dari STI, dari eranya STI. Sekarang dia dari posisi 0 poin harus memenangkan dua-duanya atau setidaknya mendapatkan 2 kali imbang untuk berpeluang masuk ke babak putaran kelima. Ini ujian berat tentunya bagi Patrick Kluivert ya, karena kemarin kalaupun masih hasilnya tidak terlalu memuaskan, masih ada pertandingan berikutnya, hanya 2 pertandingan. Artinya apa? Hanya ada 1 yang lolos ke putaran final,
yakni juara grup. Sisanya akan melewati runner up dan itu jalannya sangat panjang karena dia harus bertanding lagi lawan runner up grup A 2 kali home and away, lalu nanti ketemu lagi dengan playoff dari zona Afrika. Pemenangnya lawan zona CONMEBOL dan Bolivia. Itu pemenangnya lawan zona CONMEBOL. Jadi cukup panjang. Jadi bisa jadi anti klimaks juga nanti ketika emang harus lewat runner up. Iya itu tadi kita 180 menit atau kita dapat tambahan 180 menit per 180 menit lagi kalau. Betul sekali. Jadi ya ini perbandingan dari Renat dan Patrick Kluivert, satu berjaya saat jadi pemain, yang satu lagi tidak terlalu cemerlang sebagai pemain, tapi sebagai pelatih menorehkan banyak prestasi. Semoga sebenarnya Patrick Kluivert nggak terpengaruh dengan data-data ini ya. Jadi besok di lapangan karena dia punya 2 asisten lagi yang memang katanya jadi Tritunggal nih, jadi 3 jadi 1 nih, ada Patrick Kluivert, terus ada Alex Pastoor, ada Daniel Lannzat. Mereka ini akan menjadi bekerja bertiga untuk bisa mencari formasi terbaik. Yang menarik adalah Alex Pastoor itu kan dianggap sebagai apa ya? Pada saat strategi open play dia yang menjalankan. Pada saat strategi set piece, corner, tenang bebas itu Daniel Lannzat. Dan sekarang tim pelatih juga Patrick Kluivert cukup besar, banyak sekali. Tim-timnya di sana ada video analis segala macam, ada pokoknya cukup komplit lah, dan kita berharap tentu saja bisa menandingi otak cemerlangnya Renat besok dalam pertandingan melawan Indonesia. Nah, untuk slide berikutnya mungkin kita akan lihat 5 laga terakhir. Ini dia gambaran dari Indonesia di 5 terakhir sebelum berhadapan dengan Arab Saudi. Nah, kalau kita lihat mulai dari berarti yang paling muda mana ini? Yang paling ini dia. Yang lama ini. Bahrain ya paling lama ya. Ini dia, Maret tahun 2025. 2025, lalu bulan Juni 2025 Jepang, Indonesia. Nah, dari Bahrain kita menang ini 1-0, 1-0, lalu lawan Cina 1-0 juga. Ini udah Patrick Kluivert nih berdua, dan Jepang kita ya dilibas 0-6 karena mungkin udah anti klimaks juga kemarin karena di sini kita udah lolos saat berhadapan dengan China. Lalu kita diuji coba menang dengan skor 6-0 dan melawan Lebanon kita seri dengan 0-0. Nah, yang menarik di highlight adalah 2 pertandingan ini karena seharusnya 2 pertandingan ini kita berhadapan dengan tim Timur Tengah. Tapi Kuwait akhirnya mundur. Walaupun akhirnya kita berhadapan dengan Kuwait juga, tapi dalam bentuk wasit. Kita bertemu dengan Kuwait di pertandingan melawan Arab Saudi, tapi dalam bentuk wasit. Semoga ini besok mungkin yang tidak jadi uji coba adalah pertandingan ini ya. Kenapa? Karena China Taipei benar-benar seperti memberikan ruangan, memberikan waktu, memberikan semuanya kepada kita sehingga seolah-olah kita menang 6-0 dengan mudah dengan tim kedua kita saat itu. Itu aja yang sepertinya bagus 6-0 tapi kok kayak nggak ada artinya. Enak dilihat, tapi secara permainan tidak ada ujian kepertahanan kita yang pastinya kita harapkan dari melawan Kuwait. Bahkan pada saat pertandingan melawan Lebanon pun tidak ada uji coba juga ke gawang kita, kecuali 1 kali mereka lolos yang jadi on target yang diselamatkan oleh Aude. Jadi tidak ada ujian bagi barisan pertahanan Indonesia saat berhadapan dengan Lebanon karena saat itu kita memegang kendali permainan dan mereka bermain bertahan dan kita berakhir dengan 0-0. Nah, ini yang jadi garis bawahnya adalah ini bahwa kita tidak mencetak gol sama sekali, bahkan kita tidak melakukan shot on target. Itu kenapa ball possession yang dimenangkan, yang selalu diagung-agungkan oleh Patrick Kluivert jadi seperti percuma karena pada saat kita tidak menemui sasaran di sepertiga lapangan lawan. Kalau kita balik sedikit ke pertandingan lawan Lebanon, saat itu melihat kedalaman skuad Indonesia saat itu, Bung, kita melihatnya seperti apa sebenarnya? Luar biasa sebenarnya. Bahkan kita bisa mengistirahatkan Ratna Mangun. Kita punya Calvin Verdong yang bisa bermain di posisi yang berbeda. Kita masih punya Dean James di sana. Ada Vano yang dianggap mendelay permainan, tapi sebenarnya dia bisa datang dari bangku cadangan. Ada Mark Locke juga sebagai cadangan juga. Artinya tim ini punya kedalaman skuad yang cukup baik untuk bisa bersaing di grup D ini. Dan persoalannya adalah bagaimana menuntaskan semua gerakan cepat kita dari 2 sayap kita di sepertiga lapangan lawan. Kalau ada sedikit koreksi mungkin di pertandingan lawan Lebanon hanya di depan sebenarnya kita sangat jauh pelapisnya antara Oli Romeni dan 2 penggantinya saat itu ada Adrian Wibowo juga sempat dipasang saat Lebanon kemarin tidak juga memberikan Ramadan juga tidak memberikan sebuah gambaran bahwa Morajistra juga kemarin tidak mencetak gol dan bahkan susah untuk mendapatkan ruang untuk mencetak gol. Miliano bermain cukup liar tapi lupa untuk syuting. Hanya banyak membawa. Menarik kemarin Miliano di Utrecht. Dia sampai 3 kali melakukan passing, end passing, 1 jadi assist, 2 nyaris jadi assist. Artinya kalau dia punya target man yang sesuai,
itu artinya dia bisa untuk memberikan, karena gerakannya sangat cepat sekali di kanan. Kalau waktu itu Arya Sinulinga kan bilang, Emiliano luar biasa, tapi satet itu nggak ada artinya kalau tidak ada peluang yang bisa dia manfaatkan, itu aja. Iya. Iya. Nah, ada catatan juga sebenarnya bahwa besok Indonesia akan bertanding di tandang. Iya. Dan selama ini kita mendapat poin di kandang. Mostly itu di kandang. Dan bahkan kemenangan kita itu diraih di kandang. Belum ada kita meraih kemenangan di pertandingan tandang. Nah, apakah ini akan menjadi faktor juga kira-kira? Yang harus diingatkan adalah kita 2 kali draw pada saat kita bermain tandang, tapi di Arab. Di Arab. Jadi artinya ini lawan Jazirah. Tapi tidak Irak. Kita Irak 3 kali. 3 kali kalah. 2 kali main di sana, kalah. Kemudian bahkan telak juga skornya. Ya, Under 23 kita juga kalah di sana ya pada saat Piala Asia Under 23. Perebutan tempat ketiga untuk menuju Olimpiade saat itu. Ya. Jadi itu tadi. Kemudian dari putaran pertama, kedua dan ketiga, pada saat kita ketinggalan, kita hanya 2 kali menghasilkan hasil draw. Lawan Filipina sekali, lawan Bahrain sekali. Itu yang harus kita waspadai, bahwa jangan sampai kita tertinggal lebih dahulu besok. Berarti besok gol cepat sangat dibutuhkan bagi timnas Indonesia. Dan gol cepat, memanfaatkan semua peluang yang ada, fokus di pertahanan, jangan sampai kebobolan. Karena kalaupun kita tidak bisa cetak gol, hasil 2 kali 0-0 itu bisa merugikan kita juga. Ya. Karena lawan bisa bermain 1-1 dan mereka berdua. Iya, karena nanti kan, untuk teman-teman atau para pecinta sepak bola Indonesia, bahwa jumlah gol itu akan berpengaruh saat perhitungan terakhir apabila poin dari ketiga tim ini akan seri, satu sama. Jadi memang kemarin juga Peter Kluivert, kalau kita ingat atau kita dengar jumpa persnya, mengatakan bahwa pemain harus tajam. Tidak hanya saat set piece, tapi juga di sepanjang pertandingan karena sangat membutuhkan gol. Dan itu menjadi salah satu titik lemah kita, karena Oleh Romeni kita belum tahu nih sampai saat ini seberapa fit Oleh Romeni untuk bermain besok. Dan ya kita juga kehilangan kiper Emil Audero. Tapi ya masih ada Martin Paz yang bermain cukup baik lawan Arab Saudi. Dan kalau kita lihat di sini, kita 5 laga terakhir Arab Saudi sebenarnya ini cukup menakutkan menurut saya. Kalau kita lihat, kalahnya juga sama tim-tim besar ya. Kalah dari Amerika Serikat, dia bermain imbang 1-1 melawan Trinidad dan Tobago, lalu kalah 2-0 dari Arab Saudi, dari Meksiko, dan menang 2-1 Makedonia Utara. Lalu bermain imbang ini sebenarnya yang cukup jadi fenomenal kemarin. Ini juga kan pernah menyingkirkan Italia. Iya betul, Makedonia Utara. Dan sekarang memimpin grup. Artinya lawannya bukan lawan kaleng-kaleng ya istilahnya. Bahwa ini yang bikin ini yang menjadi highlight ya, bahwa Arab Saudi ini mempersiapkan dirinya dengan cepat, dengan tepat, dan dengan lawan yang sangat menguji mereka. Betul. Dan itu tadi semua aspek mereka pikirkan. Bahkan jangan bingung kalau besok ada lemparan ke dalam jarak jauh seperti yang dilakukan oleh Pratama Arhan. Karena sekarang kan banyak sekali klub-klub Premier League yang dilatih oleh pelatih-pelatih set piece mereka melakukan lemparan ke dalam. Itu tadi. Jangan bingung kalau mereka yang melakukan itu, bukan kita yang melakukan itu. Ya, kalau kita lihat juga sebenarnya beberapa gol yang tercipta pada pertandingan Arab Saudi ini berawal dari bola mati atau set piece. Dan ini tentu sangat perlu diwaspadai ya kita untuk pertandingan besok lawan Indonesia. Lucunya adalah mereka ini juga tidak terlalu baik ya di kandang. Betul. Mereka ditahan imbang oleh Bahrain, mereka kalah dari Jepang, mereka kalah dari Australia. Mereka hanya menang mereka ditahan imbang oleh kita, hanya menang dari Cina 1-0 pada saat itu. Dan kesemuanya ini, bahkan melawan Jepang mereka ball possession tinggi loh. Di atas 50%. Jadi mereka unggul dalam ball possession tapi banyak kalahnya. Itu yang harus kita manfaatkan. Bahwa ball possession Arab Saudi mirip-mirip dengan kita pada saat berhadapan dengan Lebanon. Mentok di pertahanan nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Tapi menurut catatan Bung Gita atau menurut opini Bung Gita lah, seperti apa sih Arab Saudi ini memandang Indonesia saat ini? Apakah kita sudah dianggap sebagai lawan yang memang harus diakui? Mereka sih mau nggak mau harus kelihatan menakutkan ya. Karena kalau dulu kan kita berhadapan dengan tim-tim Timur Tengah, apalagi Arab Saudi, kita udah berpikir bahwa ya seri udah oke gitu. Tapi sekarang kan mereka akan berpikir sebaliknya. Karena apa? Karena kalau dilihat dari komposisi pemain juga, materi pemain, Indonesia justru banyak bermain di Eropa sekarang. Berbeda dengan Arab Saudi, mereka lebih banyak bermain di liga lokal. Nah ini dari materi ini pengaruh nggak sih untuk mental bermain di lapangan besok? Sebenarnya yang lebih berpengaruh adalah Arab Saudi juga pasti tidak akan menganggap enteng kita. Bahwa mereka akan sangat berhati-hati. Itu membuat mereka tidak seperti di 2 pertandingan sebelum ini, bahwa mereka terus menekan tanpa memikirkan pertahanan. Itu kan yang membuat kita bisa mencetak gol ke gawang mereka. Jadi hal-hal seperti ini, dan ini kenapa uji coba mereka berhadapan dengan lawan-lawan yang pertahanannya juga cukup baik, seperti Makedonia, seperti Republik Ceko. Bagaimana cara menembus pertahanan yang ketat seperti itu. Karena mereka yakin akan berhadapan dengan lawan yang ketat. Kenapa juga mereka berhadapan dengan Makedonia yang punya daya serang tinggi, Republik Ceko yang punya daya serang tinggi, karena
mereka akan berhadapan dengan Irak yang rata-rata golnya cukup tinggi. Jadi itu tadi yang mereka sudah mempersiapkan dirinya dengan cukup baik. Tapi balik-balik lagi, kita punya juga peluang untuk bisa mengatasi mereka karena kita pernah 2 pertandingan terakhir nggak terkalahkan lawan mereka. Dan kita mendapatkan satu hasil imbang saat bermain di Jeddah pada putaran ketiga. Nah, Arab Saudi juga akan bermain di kandang sendiri. Dan kita tadi sudah bahas masalah teknis. Dan kita tahu bahwa non teknis juga sangat berpengaruh sebenarnya. Walaupun tetap harus fokus dalam pertandingan, tapi non teknis ini sebenarnya mengganggu. Sangat persiapan bukan persiapan sih sebenarnya, konsentrasi para pemain. Karena apa? Karena sebenarnya rangkaian cukup panjang, Bung Gita. Mulai dari pemilihan tuan rumah, dari dulunya sebenarnya harusnya itu tim yang peringkat tertinggi. Terus tiba-tiba tempat netral diganti dengan Arab Saudi yang di bawah Irak menjadi salah satu peserta dari putaran keempat. Lalu setelah itu juga sempat wasit dari Kuwait yang satu region, walaupun sebenarnya secara aturan tidak melanggar gitu, tapi PSSI juga sempat melancarkan protes juga, melayangkan surat protes, walaupun ditolak karena memang tidak melanggar. Tapi kira-kira non teknis ini besok harus disikapi seperti apa, Bung? Saya pikir sih harus istilahnya ignoring segala macam, tapi tetap waspada. Soal wasit sebenarnya masyarakat Arab Saudi juga jengah dengan wasit ini. Kenapa? Katanya sering merugikan Al Nassr, sering merugikan Al Hilal di kompetisi antar klub Asia elit saat itu. Jadi mungkin saja ini merugikan mereka juga, artinya 50-50 juga. Keputusan VAR juga akan bisa merugikan mereka, merugikan kita juga. Tapi yang paling penting adalah provokasi guling-gulingan Arab Saudi itu. Membawa kita emosi. Itu kan Lebanon lakukan ke kita dan berhasil. Arab Saudi dan juga Tom Hai terpancing sempat saat itu. Dan itu yang harus kita lakukan. Artinya JICS harus benar-benar konsentrasi untuk menenangkan timnya pada saat hal-hal seperti itu. Kita unggul, mereka pasti akan melakukan itu. Sekali. Mereka unggul, mereka akan guling-gulingan. Iya, jadi sebenarnya banyak yang harus diantisipasi selain teknis ya. Dalam artian, wasit dari region yang sama, tapi Arab Saudi juga berpikiran bahwa itu bukan wasit bagus gitu loh. Jadi 50-50 lah. Terus yang patut diinin lagi provokasi pemain, dan saya pikir ini memang cukup perlu diantisipasi ya, karena besok pertandingan sangat-sangat berjalan ketat karena ini dua-duanya juga pengen menang tentunya. Ada satu lagi, tambahan waktu. Kadang-kadang kan wasit keempat bilang pertambahan waktunya 6 menit. Bisa jadi 9 menit tergantung wasit lapangan juga. Apakah salah? Secara peraturan diperbolehkan karena kebijaksanaan wasit lapangan. Tapi kita pernah dirugikan dalam hal itu. Artinya kita benar-benar harus konsentrasi di pertahanan kita selama wasit belum meniup peluit panjang itu tadi. Contoh Contoh era tim nasional Jerman zaman tahun 80-90-an di mana mereka unggul, mereka konsentrasi di lapangan sampai menit terakhir. Panjang. Itu yang harus kita lakukan. Kita beberapa kali lengah seperti itu. Melawan Bahrain kita lengah walaupun memang itu luar biasa perpanjangan waktunya, tapi kita itu dalam posisi yang lengah, kira kita bisa draw. Lalu melawan China juga kita kartu merah terakhir kalau nggak salah ada Justin Hubner. Dan itu juga menit-menit terakhir bahwa kita mendapatkan kartu merah. Dan ini tentu sangat berpengaruh karena ini ada 2 pertandingan, jangan sampai gara-gara kesalahan berefek ke lawan Irak berikutnya. Nah, Arab Saudi akan menjadi lawan pertama timnas Indonesia. Kalau kita bisa memprediksi kira-kira. Tapi ini memang agak berat sih ya untuk memprediksi skor pertandingan besok. Tapi sebelum ke situ kita coba sedikit, mungkin beberapa udah melihat atau mendengar kabar atau mendapatkan kabar dari rekan-rekan kita yang mungkin ada di Arab Saudi. Untuk cuaca katanya 32 derajat. 32 derajat. Artinya berarti tidak terlalu menjadi hambatan ya. Terutama buat Tom Hai juga ya. Karena itu cuaca yang mild lah untuk ukuran yang mereka sudah lewat summer, mereka sudah masuk musim gugur juga. Jadi cuacanya cukup membantu kita. Dan pertandingan sekarang berjalan malam. Yang harus kita perhatikan kalau bicara prediksi adalah bagaimana Patrick Kluivert menyikapi kalau sampai rencana awalnya gagal. Itu yang harus dilakukan. Plan B-nya dia kalau berhasil, dia akan bisa memenangkan laga ini. Jadi saya nggak berani ambil prediksi, karena berbagai macam prediksi meleset, termasuk melawan Australia. Kita 15 menit loh. Tapi tiba-tiba berantakan semuanya. Gagal penalti dan habis itu kebobolan sampai 5. Patrick Kluivert cuma senyum-senyum aja ya di pinggir lapangan. Itu pertandingan pertama. Pertandingan ketiga. Iya, pertandingan pertama. Pertandingan pertama. Bahkan pertandingan keempat melawan Jepang pun dia sama ya. Begitu plannya gagal kan dia seperti bingung mau ngapain. Iya, ketika Indonesia tertekan, agak lambat mengambil keputusan untuk plan B. Nah, kira-kira kalau menurut kita plan B sebenarnya apa sih? Ada plan B yang kira-kira oke nggak? Kan kita pakai
4-2-3-1. Yes. Ini kan bisa bergerak, ini. Yep. Dengan tambahan ini center back untuk menjadi 3. Kemudian wing back-nya maju jadi 4. Ini tetap dengan 3. Jadi ya mungkin saja ini transisi dari formasi ini ke formasi ini yang harus dilakukan pada saat kita ditekan, itu aja. Oke, dan itu belum terlihat dari beberapa pertandingan yang lawan Lebanon. Sebenarnya Kevin Verdonk menunjukkan dia sebagai pivot, dia bisa mundur sebagai center back juga. Dia juga melakukannya pada saat pertandingan pertama melawan Arab ya. Dia mundur sebagai center back ketiga, tapi nggak ada Kevin Verdonk sekarang. Itu peran dari João Pelupessy yang harus. Ya, sayang sekali Kevin Verdonk. Iya, kaget juga tuh saya tadi kenapa nggak ada Kevin Verdonk. Tapi menarik sekali perbincangan kita, Bung Gita. Tapi sudah waktunya kita harus undur diri. Terima kasih sekali lagi, Bung Gita. Mudah-mudahan yang terbaik buat kita. Dan demikian sudah akhir dari NTV Sport pada malam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung atau menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia nanti dini hari nanti sekitar pukul 0.15 kick off. Kita dukung Indonesia untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi dan semakin mempersempit jarak kita menuju putaran final Piala Dunia. Dan saya Marco Tambobolon pamit undur diri bersama kru Nusantara TV. Sampai jumpa, sampai bertemu di NTV Sport episode berikutnya. Salam olahraga.